لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Para pemirsa muslimin muslimat Duyufur Rahman rahimakumullah. Berjumpa lagi di pengantar manasik haji dan umroh mandiri, yang di pertemuan ini adalah bagian 18 tentang Ar-Musna, Arafah, Musdalifah, dan Mina, yang menerangkan tentang mabit di Musdalifah. Adapun tentang mabit di Mina akan diterangkan pada pertemuan bagian 19 akan datang. Seperti biasa, dianjurkan kepada pemirsa, terutama bagi yang akan melaksanakan ibadah haji, agar menyiapkan dan membuka buku panduan manasik haji dan umrohnya jika ada, sambil menyimak apa yang diterangkan sehubungan dengan mabit di Musdalifah di konten ini. Mabit di Musdalifah. Mabit di Musdalifah berarti bermalam atau menginap di Musdalifah setelah wukuf di Arafah. Mabit di Musdalifah merupakan bagian penting dari ibadah haji, yang diwajibkan bagi jemaah haji. Tujuan mabit di Musdalifah adalah menunjukkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan merenungkan makna ibadah haji secara keseluruhan. Mabit di Musdalifah adalah kewajiban atau wajib haji bagi jemaah haji. Jemaah harus bermalam di Musdalifah setelah meninggalkan Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah. Kewajiban ini tidak berarti harus bermalam hingga pagi hari, tetapi cukup bermalam sejenak setelah tengah malam. Bagi jemaah yang uzur syar'i, dibolehkan meninggalkan mabit di Musdalifah dan tidak dikenai dam. Sekilas tentang Musdalifah. Musdalifah adalah padang pasir terbuka, dikenal pula dengan sebutan Masyaril Haram. Kondisi Musdalifah pada malam 10 Zulhijjah diwarnai dengan kepadatan lalu lintas yang mengantarkan seluruh jemaah dari Arafah ke Musdalifah untuk melaksanakan mabit. Saat jemaah turun dari bis di Musdalifah, jemaah akan memasuki lapangan luas yang dibatasi pagar besi. Tempat mabit berupa hamparan pasir tanpa atap atau tenda, apalagi bangunan. Setelah mabit, lewat tengah malam, jemaah haji diberangkatkan menuju Mina secara bertahap. Aktivitas di Musdalifah. Aktivitas jemaah ketika mabit di Musdalifah, yaitu 1. Menginap atau bermalam, istirahat dan berzikir dengan membaca talbiyah, Al-Quran, kalimat tauhid atau kalimat taibah, dan lain-lain. Selama mabit di Musdalifah, tidak ada ibadah khusus yang harus dilakukan. 2. Menyelingi zikir dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab Musdalifah adalah termasuk salah satu tempat yang mustajab untuk berdoa. 3. Mengambil kantong batu kerikil yang disediakan oleh syarikah, atau mencari sendiri sebanyak 49 butir kerikil untuk jemaah yang melaksanakan nafar awal ataupun nafar sani. Adapun mengambil kerikil di Musdalifah yang akan dipergunakan untuk melontar jumrah pada saat di Mina, hukumnya sunnah. Nabi Muhammad SAW juga mengambil kerikil di Musdalifah. Walaupun boleh diambil dari wilayah lain, seperti Mina, atau di Tanah Haram, mengambil kerikil di Musdalifah dianggap lebih utama. 4. Disarankan kepada seluruh jemaah, berusaha mempertahankan kondisi kebugaran fisiknya, yakni dengan beristirahat atau tidur, menghindari kelelahan, mengkonsumsi bekal yang dibawa, minum obat dan menghubungi dokter jika merasa tidak sehat. Pergerakan dari Arafah menuju Musdalifah. Pergerakan jemaah dari Arafah menuju Musdalifah untuk ibadah haji tahun 1446 Hijriah atau tahun 2025 Masehi, terbagi dua skema, yaitu, pertama, skema murur, dan kedua, skema normal. Skema murur. Skema murur dimulai jam 19 sampai dengan pukul 22 waktu Arab Saudi. 1. Diikuti oleh 55.000 jemaah atau dalam prosentasi sebanyak 25%. 2. Berbasis data jemaah risiko tinggi atau RISTI, lanjut usia atau lansia, disabilitas, serta pendamping dari kloter. 3. Pada jam 19 waktu Arab Saudi, jemaah berkumpul di pintu keberangkatan maktab di Arafah. Diingatkan, agar jemaah ketika memasuki bis, jangan sampai berdesakan, apalagi saling dorong satu sama lainnya, tidak melakukan jidal atau berbantah-bantahan,
utamakan budaya antri serta keselamatan fisik. 4. Berdasarkan skema murur, dari Arafah, jemaah melintas di Musdalifah dan langsung ke Mina. Skema normal. Skema normal dimulai jam 22 waktu Arab Saudi sampai dengan selesai. 1. Diikuti oleh 161.067 jemaah atau dalam prosentasi sebanyak 75%. 2. Berbasis kloter. 3. Pergerakan taradudi Arafah Musdalifah dimulai jam 22 waktu Arab Saudi sampai dengan selesai. 4. Pergerakan taradudi Musdalifah Mina dimulai jam 23 waktu Arab Saudi sampai dengan selesai. Taradudi dalam konteks ibadah haji berarti sistem transportasi yang menggunakan modal transportasi seperti bus yang beroperasi secara bolak-balik untuk mengangkut jamaah dari satu lokasi ke lokasi lain di kawasan Armina, Arafah, Musdalifah, dan Mina. Sistem ini sangat umum digunakan selama musim haji untuk mengangkut jamaah dari Arafah menuju Musdalifah, dan juga untuk perjalanan antara Musdalifah dan Mina, serta kembali ke Makkah. Latar belakang skema pergerakan murur. 1. Area jemaah haji Indonesia di Musdalifah seluas 82.350 meter persegi. 2. Di tahun 2023, Musdalifah ditempati 183.000 jemaah haji Indonesia atau sebanyak 61 maktab. Setiap jemaah hanya mendapat tempat sekitar 0,45 meter persegi. 27.000 jemaah haji Indonesia atau terbagi dalam 9 maktab, menempati Mina Jadid. 3. Tahun 2024, Mina Jadid tidak lagi ditempati oleh jemaah haji Indonesia. 213.320 jemaah dan 2.747 petugas haji menempati seluruh Musdalifah. Ada pembangunan toilet yang mengambil tempat di Musdalifah 20.000 meter persegi. Setiap jemaah hanya mendapat tempat 0,29 meter persegi. Inilah yang menjadi latar belakang dan alasan adanya kebijakan skema pergerakan murur, karena tempat di Musdalifah menjadi semakin sempit dan berpotensi kepadatan luar biasa, yang jika dibiarkan akan membahayakan jemaah. Sebab itulah perlu diterapkan skema murur saat mabit di Musdalifah. Sasaran jemaah murur. Sasaran jemaah murur adalah 1. 55.000 jemaah haji Indonesia dengan risiko tinggi atau RISTI, lanjut usia atau lansia, disabilitas, dan pendamping. 2. Jemaah didata oleh petugas kloter, lalu dilaporkan ke sektor untuk dihimpun di Dakar Makkah. 3. Pergerakan murur dari Arafah ke Mina atau melewati Musdalifah, dimulai pada jam 19 sampai dengan pukul 22 waktu Arab Saudi, yakni pada tanggal 10 Zulhijjah 1446 Hijriah. Hukum murur. Hukum murur di Musdalifah bagi jemaah haji didasarkan keputusan Pengurus Besar Harian Syuriah PBNU tentang hasil Basul Masail Al-Diniyah Al-Waqi'iyah, Jakarta 28 Mei 2024. Mabit di Musdalifah dengan cara murur adalah mabit atau bermalam yang dilakukan dengan cara melintas di Musdalifah setelah menjalani wukuf di Arafah. Jemaah saat melewati kawasan Musdalifah tetap berada di atas bus, tidak turun dari kendaraan, lalu bus langsung membawa mereka menuju tenda Mina. Jemaah haji yang mabit di Musdalifah secara murur dapat mengikuti pendapat berikut. Hukumnya sah, jika murur melewati tengah malam 10 Zulhijjah, karena mencukupi syarat dan mengikuti pendapat wajib di Musdalifah. Jika mabit di Musdalifah secara murur belum melewati tengah malam 10 Zulhijjah, dapat mengikuti pendapat bahwa mabit di Musdalifah hukumnya sunnah. Kepadatan jemaah di Musdalifah dapat dijadikan alasan kuat sebagai uzur untuk dapat meninggalkan mabit di Musdalifah. Hajinya sah, dan tidak terkena kewajiban membayar dam. Alasan pergerakan murur didahulukan. Pergerakan murur dimulai jam 19 sampai dengan pukul 22 waktu Arab Saudi, dengan alasan 1. Untuk menghindari kepadatan dan masyakoh yang lebih besar bagi jemaah risiko tinggi atau RISTI, lanjut usia atau lansia, dan disabilitas. 2. Untuk menghindari pertemuan jalur murur dan taradudi, yakni bus transportasi yang beroperasi bolak-balik, antar jemput mengangkut jemaah di kawasan Armusna, seperti jalur murur, Arafah ke Musdalifah ke Mina, jam 19 sampai dengan pukul 22 waktu Arab Saudi, jalur taradudi Arafah Musdalifah, jam 22 sampai dengan pukul 2 waktu Arab Saudi, pada tanggal 10 Zulhijjah, dan jalur taradudi Musdalifah Mina, jam 23.30 sampai dengan pukul 7.30 waktu Arab Saudi, pada tanggal 10 Zulhijjah. 3. Untuk menghindari kepadatan dan masyakoh yang lebih besar bagi jemaah RISTI, lansia, dan disabilitas. 4.
Untuk memberikan waktu lebih longgar bagi jemaah risti, lansia, dan disabilitas untuk naik dan turun kendaraan transportasi yang ditumpangi mereka, baik di Arafah maupun saat tiba di Mina. 5. Untuk menghindari penumpukan kedatangan jemaah haji, jalur murur dan taradudi, secara bersamaan di Mina. 6. Meski tiba lebih awal, jemaah risti, lansia, dan disabilitas cenderung tidak beraktivitas keluar masuk tenda, sehingga tidak mengganggu lalu lintas. Cukup sampai di sini pertemuan kita pada pengantar manasik haji dan umroh mandiri bagian 18. Sampai jumpa lagi di pertemuan akan datang yang akan menerangkan tentang mabit di Mina. Silahkan like dan komen. Jika ingin berlangganan untuk channel kami, tekan tombol subscribe dan bunyikan loncengnya agar Anda dapat menerima notifikasi konten baru dari kami. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.